Satu pertanyaan. Ya. Ini Bung Caraya. Saya mau tanya soal alasan kenapa Luki Hakim mundur sebagai wakil bupati, tapi kemudian maju lagi sebagai calon bupati. Itu saja. Ya, saya jawab. Iya. Sebenarnya Luki Hakim tuh pengen ngomongnya begini. Ya tidak ditugaskan, ditelantarkan, karena bupati kan menurut undang-undangnya ya harus ditugas, wakil bupati menurut undang-undang harus ditugaskan bupati. Artinya daripada tidak ditugaskan, di ibaratnya mah sudah tidak kuat lah dengan bupati ini kalau mau jujur mah. Karena bupati memperlakukan wakil bupati seperti ya tidak normalnya wakil bupati di Indonesia, tidak difungsikan. Ya akhirnya ya mundur. Ketika maju ya dia merasa berutang terhadap rakyat Indramayu, ingin menebus kesalahannya kemarin menyalon dengan Bupati Nina Agustina. Kira-kira begitu. Selesai. Mau ditanggapi? Iya. Ya itu cerita drama sebenarnya. Oh. Saya ingin jawab itu. Iya. Jadi alasan legal itu kenapa Luki Hakim mundur harus kita baca dalam konteks yang legal juga. Dia mengirimkan surat kepada DPRD yang kemudian diteruskan ke gubernur sampai ke Mendagri. Alasannya satu, Pak. Kenapa dia mundur? Karena dia tidak mampu menjalankan amanat sebagai wakil bupati Indramayu. Tidak ada tafsir lain. The one and only, absolut itu barang. Alasannya itu. Jadi yang cerita-cerita itu drama, Pak. Soal ide Anda. Karena itu alasan satu-satunya itu cuma karena dia tidak mampu menjalankan amanat sebagai wakil bupati Indramayu. Itu Oke. Dan itu bisa ditelusuri suratnya itu ada barang itu. Oke, jangan ditanggapi nanti. Ya enggak. Saya kan ngerti. Walaupun menyebalkan juga kan. Oke, ya nanti ya. Sekarang dari 2 ke 1. Dari 2 ke 1. 2 ke 1 ya. Ya, nanya, silakan. Saya sih ya semua orang kan berhak nyalon ya. Mau anak petani, mau anak mantan Kapolri dan sebagainya, itu ya yang membuat demokrasi kita jadi sehat. Hidup kayak gitu. Hidup rakyat kan begitu. Pertanyaannya simpel, Kang. Ya. Mayoritas kita ini kan petani. Dengan kondisi sekarang di Karangsinom contohnya sampai jadi balapan motor tuh. Nah, itu kira-kira Baher Kasan seperti apa treatmentnya nanti? Jangan sampai terjadi lagi orang suruh tanam ternyata akhirnya nggak ada, rugi akhirnya. Kan begitu. Kira-kira gimana nih treatmentnya? Ya, kalau paslon nomor 1 jelas, kemudian kita konsen ya dari awal juga sektor pertanian. Apalagi Pak Bambang sendiri itu juga kemudian konsen di pupuk lah kemudian. Kita akan tata, kelola bagaimana kemudian saluran irigasi kemudian harus tepat sasaran, bagaimana kemudian pupuk itu kemudian hari ini katakanlah konon katanya subsidi, itu juga kemudian harus tepat sasaran. Dan yang paling penting bagi saya adalah kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat. Itu yang paling penting, karena penataan kemudian juga akan mustahil kalau kemudian juga pemerintah daerah tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, tanggapi nggak? Jadi jangan sampai begini. Ini orang pengen dapat penghargaan. Jadi itu dapat penghargaan dia 16.000 percepatan tanam. Nah, kemudian rakyatnya suruh tanam, dipaksa oleh camat, dihimbau oleh camat. Akhirnya ketika tanam itu gagal panen. Yang rugi rakyat yang dapat penghargaan bupatinya. Nah, Ya, kemudian kita, Pak. kemudian Ya, harusnya bukan kita. bupati itu bertanggung jawab dalam hal hitungan gini. Dia harus bisa menghitung kapasitas air, kuantitas air. Kuantitas air itu ngomongin di Jati Gede. Kemudian berbicara kapasitas saluran. Kapasitas saluran itu ngomongin sekunder, induk, dan tersier. Ini nggak bisa ngitung asal nyuruh petani. Kan celaka jadinya kita punya pemimpin begitu. Terima kasih. Oke, cukup. Waduh. Sangat boleh. Oke, selanjutnya dari 1 ke 3. Iya. 1 ke 3. Belum. Silakan nanya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan saya ke paslon 3, kita pernah berjuang bareng untuk suksesi kemarin. 2020 ya? 2020. Ini juga satu barang ya, ini. satu barang, satu paket lah kemudian. Paslon nomor 3, paslon nomor 2 ini. Ini alumni 04 ya. Artinya kemudian jangan sampai kemudian kita mendorong seseorang lagi, kan sudah jelas kemudian paslon nomor 3 ini bagi kita ini, bagi
saya khususnya secara pribadi itu tidak pernah hadir. Ada salah satu contoh kasusistik, Pak, begini. Kasus kemudian di daerah saya itu di daerah Cikedung, Amis khususnya, itu ada kejadian lah. Kejadian perebutan lahan tebu. Saya pun pada saat itu ikut menjadi salah satu pelaku, bukan pelaku, Pak. Artinya maksud saya ikut nimbrung sama masyarakat lah. Oke. Jadi pertanyaannya langsung apa? Iya, begini. Artinya coba saya uraikan, Pak. Iya, iya, Kenapa oke. kemudian ini harus diuraikan? Karena tidak mau kemudian saya harus letterlek kemudian mengatakan itu salah atau tidak. Begini. Kita itu masyarakat sana menuntut bagaimana kemudian posisi lahan itu punya siapa akhirnya. Kita mempersoalkan itu lahan. Bukan kemudian kita menuruti program pemerintah daerah pada saat itu, Ibu Nina dan Mas Luki. Dengan kemudian ada program kemitraan pada saat itu. Tapi yang lucunya lagi, masyarakat hari ini pada saat itu suruh nyewa lahan 1 hektar 4 juta. Oke. Pertanyaannya lahannya siapa tidak tahu. Ujuk-ujuk suruh nyewa lahan 1 hektar 4 juta Siapa kemudian. nyawanya? Hah? Nyawanya Pak? Ke PG, Pak. Oh, gue Ke PG, nyawanya ke PG. Lah, saya tanya pada saat itu ketika anak saya baru lahir, kan tidak tahu nih ini apa lahan ini mau produksi atau tidak, mau hasil atau tidak, tapi kan anak saya yang baru lahir juga sudah menanggung hutang akhirnya kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, suruh minjem ke bank. Pada saat itu, kata pemerintah daerah nih. Suruh minjem ke bank kemudian ke BRI kalau tidak salah. Setahu saya yang namanya pinjam meminjam antara kreditur sama debitur, kenapa kemudian di pihak ketiga kan ke PG? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian pemerintah daerah hari ini bagi saya masih ambigu untuk bicara persoalan masyarakat. Banyak problematika pada saat itu yang terjadi dan sampai sekarang itu juga kasusnya juga belum selesai, Pak. Itu mungkin. Pertanyaannya kasus itu maksudnya? Iya, persoalannya tadi pemerintah daerah tidak hadir pada saat itu. Bagaimana hari ini dengan program kemitraan ternyata juga tidak berjalan kemitraan. Ya. Kan dipimpin oleh sahabat paslon nomor 3 dan paslon nomor 2 nih pada saat itu. Yakin sih jawab bro Duki. Oke. Artinya itu ada kasuistik di tengah-tengah masyarakat Iya, yang iya, terjadi. siap. Iya. Kan dia juga partai pengusungnya. Pak. Oke. Silakan. Iya. Ya dijawab aja. Kan kalau bicara soal itu kan yang legal standing si pemilik lahannya kan PG Raja Wali kan ngurus pemerintah. Itu sebenarnya ada di tingkat mediasi kan. Oh ya. Bagaimana kemudian pemerintah hadir untuk melakukan intervensi kebijakan, melakukan perlindungan terhadap dua keinginan dari sudut pandang masyarakat yang berbeda kan. Maka PG dan masyarakat. ya, maka yang paling utama kan tidak memunculkan konflik-konflik baru saat itu. Makanya kan dicari formula yang, dan itu kan dibicarakan dalam rapat tripartit itulah kan. Oke. Sehingga kesepakatan itu tidak murni keluar dari pemerintah daerah gitu. Itu kan kesepakatan dari yang tunggul yang dari PG maupun bupati dan perwakilan masyarakat tadi saat itu. Soal tadi keterlibatan partai pengusung dan seterusnya, yaitu warna-warni lah begitu kan. Karena kalau bicara itu menganggap dosa, ya dia juga ikut berdosa gitu. Termasuk juga ini. Dosa semua dong berarti. Nggak, artinya begini, pemerintah itu hadir dalam rangka melakukan intervensi kebijakan, dalam rangka melakukan tadi tidak terjadi konflik yang lebih utama, menjaga aset negara dan seterusnya, terutama melakukan perlindungan terhadap petani yang ada di wilayah itu. Saya kira begitu. Oke. Nggak usah ditanggapi ya? Ya, terserah Pak, ditanggapi. Iya, tanggapi nggak? Maksudnya ada tanggapan Enggak, sedikit saja. Maksud saya gini, Sedikit ada aja usulan dari masyarakat ketika oke lah kita juga clear ketika pemerintah daerah kemudian juga memfasilitasi antara masyarakat sama BUMN lah kemudian, katakanlah RNI gitu. Tapi ketika bicara, saya pinjam bahasanya sahabat Nanang atau sahabat Carkaya tadi, ada legal standing yang kemudian tidak pernah dipatuhi oleh PG Raja Wali pada saat itu. Apa? Proses AMDAL sampai sekarang juga masih terkatung-katung. Ada tidak kemudian AMDALnya? Karena setahu saya ketika bicara kemudian BUMN atau pabrik apapun, hal yang paling mendasar itu kan AMDAL dulu kemudian, baru bicara tahapan-tahapan yang lain.
Kenapa saya bicara concern itu? Karena dampak daripada pabrik gula itu, Pak, dampaknya ke masyarakat sekitar gitu loh. Termasuk. Sampai sekarang pemerintah daerah tidak mampu menjawab akan hal itu. Oke, cukup ya. Sekarang dari 3 ke 1, belum kan? Belum nanya ke 1 kan? Oh, iya. Silakan nanya. Paslon 1. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa di Indramayu ini kan butuh strong leadership ya, karena kita mengalami transisi yang masih belum selesai. Apa yang akan dilakukan Mas Bambang dan Pak Hasan dalam rangka manajemen politik pemerintahan? Karena kalau kita bicara komposisi kekuatan politik, Golkar Gerindra ini di parlemen kuat sebenarnya kan, dengan modal berapa? 20 kursi partai pengusung. Sebenarnya besar, tapi tidak kemudian mampu mengcover ketika terjadi pengesahan-pengesahan APBD dan seterusnya. Bagaimana membangun komunikasi politik itu sehingga itu bisa melakukan stabilitas terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah daerah itu atau good government itu tidak mungkin bisa berjalan kalau kemudian tidak ada pola komunikasi yang intens. Kasan Baher atau Baher Kasan atau paslon nomor 1 tidak kemudian juga bahwa ini adalah kontestasi, itu iya. Tapi bahwa membangun pemerintah daerah yang lebih solid atau good government yang lebih solid itu mesti dilakukan. Kita tidak pernah menafikan bahwa harus berkoalisi atau harus berkomunikasi sama-sama partai manapun, tidak pernah menafikan itu. Ketika bicara Indramayu, ketika bicara daerah, ya milik kita bersama. Sehingga apa yang dikatakan, yang diusulkan apa atau yang dipertanyakan oleh paslon nomor 3, saya pikir kemudian paslon nomor 1 akan kemudian merangkul seluruh komponen yang paling tidak satu frame untuk atau satu senapas sepenanggungan bicara Indramayu ke depan, penataannya seperti itu. Dari kebijakan maksudnya di Iya. parlemen itu. Oke. Menanggapi Ya cukup, karena untuk membangun pemerintahan yang solid itu ya, salah satunya harus adalah bareng-bareng ya, ya, di ini bukan parlemen kompromi ya, tapi kemudian Oke. dalam rangka membicarakan satu konsep pemerintahan itu kan harus ada kekuatan-kekuatan partai gitu. Artinya kalau paslon nomor 3 mau koalisi gitu, ini diajak gitu maksudnya. Bukan, gitu. bukan, gini. Kita harus membedakan koalisi rakyat dan koalisi parpol gitu loh. Kalau koalisi rakyat itu aspeknya politik. Di parlemennya maksudnya gitu. Iya, kalau koalisi dari rakyat itu Oke. aspek Gampang politik komen kan. kita, ya. Aspek politik. Kalau pemerintahan itu adalah aspeknya aspek kebijakan. Oke, gitu. oke. Maksudnya saya itu kasihan gitu sama calon yang hanya diusung oleh 5 kursi kan gitu. Balas dendam. Oke, kita bentar. Ini tadi kan kesini udah, nah sekarang 2 ke 3 nanya. Saya pertanyaannya ke program yang dianggap sudah berhasil. Jadi ada Perpres, namanya Perpres 1110 tentang keuangan inklusif dan keuangan syariah. Oke. Berkaitan, Ke sana dong, mukanya Ya. jangan ke kita dong, Pak. maksudnya Ya, ada saya- kaitannya. ya, saya di sana. Ada kaitannya sebenarnya. Jadi gini, ketika berbicara kerucil, berbicara perempuan berdikari, anak sing takon kerucil ku setan apa? Nah, begini, itu ternyata dibiayai oleh BPRKR yang sekarang bangkrut. Di sisi lain bupati incumbent ini menganggap itu penting. Di sisi lain ternyata bupati itu juga membangkrutkan karena di situ banyak rampoknya dan sebagainya, itu terekam semua, rekam di digitalnya. Dan saya yakin tidak dikembalikan itu karena itu kan harusnya dana utang bergulir. Nah, terus bagaimana ceritanya itu dibiayai kerucil? Padahal di Perpres yang 1110 itu dia ngomongin keuangan inklusif itu bagaimana masyarakat bisa mengakses perbankan dengan mudah. Oke. Artinya perbankan ini bisa diakses semua tanpa jaminan, dengan jaminan usaha dan sebagainya. Pertanyaan simpel, ini ada kelainan apa? Ada anatomi yang berbeda, ada kelainan berpikir yang ganda di bupati. Di sisi lain menganggap BPR ini adalah BPRKR yang bangkrut ini adalah korup, di sisi lain didanai sama BPR. Tuh. Terus ngomongin TKI. TKI itu ya nggak butuh duit di sini. Karena dia sudah bekerja bawa duit. Harusnya diberdayakan
Jadi pertanyaannya saja apa? Ya itu dua pertanyaannya. Oh, loro. Ya. Kan harus bisa menafsirkan tuh. Ini kelainan apa ini sehingga berbeda-beda gitu kan. Menurut yang dekat dengan bupati ini kelainan apa? Di sisi lain menganggap itu Oke. sarang maling, di sisi lain ngasih duitnya dari sarang maling gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke. Iya, Silakan dijawab apa yang dipahami lah. Jadi kan ada 3 hal ya dalam konsep ekonomi inklusif sesuai dengan Bappenas itu. Dan itu kan sudah menjadi fatsun program dari pemerintah pusat soal ekonomi, soal keuangan inklusif itu. Salah satunya memang adalah bagaimana memberikan akses finansial yang mudah bagi rakyat. Dan kursi itu gambaran dari itu. Oke. Dan tingkat pengembaliannya saya nggak tahu istilah banknya. Tingkat pengembalian kreditur kursi itu di atas 97%. Clear. Mereka kreditur kecil tapi mereka jujur, Pak, mengembalikan itu. Satu. Yang kedua soal PMI itu. Jadi yang kita maksud PMI itu karena PMI itu menyumbang besar kepada kita. Jadi salah satu faktor laju pertumbuhan ekonomi tinggi kita di Indramayu 97,8% itu karena juga faktor emitensi dari teman-teman PMI yang lumayan besar, Pak. Maka kita berikan penghargaan kepada teman-teman PMI. Kalau kawan-kawan pulang dari Indramayu, kita punya nih namanya Perempuan Berdikari. Itu salah satu program akseleratif dalam rangka memberikan stimulan kepada teman-teman PMI yang setelah pulang kita didik mereka dengan berbagai macam keterampilan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi terjadi loss pekerjaan. Saya kira itu. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan programatik, pendekatan kemanusiaan. Sesuai dengan apa yang kemudian itu kan replikasi dari program pembangunan nasional semesta berencana, Pak. Dalam bahasa kekinian namanya muncul. Ada Krucil, ada PERI. Tahu nggak PPNSB itu ada? Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu adalah replika pemikiran Bung Karno di dalam menjalankan kebijakan di pemerintah daerah. Mungkin dengan bahasa dan intisari yang berbeda kita terapkan. Jadi dua barang ini menurut saya clear ini barang. Nggak ada masalah. Oh ya dijawab, Neng. Iya, tanggapan. Jadi Krucil itu sebenarnya bukan kredit harusnya. Perempuan Berdikari itu. Perempuan Berdikari itu programnya hibah. Tetapi ini dikreditkan kemudian. Nah akhirnya apa? Kreditnya ngambil dari BPR. Lalu kawan Nanang ini mengatakan berhasil, gimana ceritanya pengembalian berhubung BPR-nya aja bangkrut. PERI sama Krucil itu beda. Ya saya tahu, saya juga nyusun program. Gitu. Jadi Krucil ini dari BPR, harusnya PERI kan hibah. Krucil ini kan dari BPR, BPR ini barang bangkrut. BJB, Pak, banyak kan Krucil itu BJB. Faktanya BPR KR. Dan ketika itu banyak yang bayar, bohong banget, kita audit. Bohong banget itu. Buktinya BPR-nya bangkrut, gimana ceritanya kita merasionalisasikan banknya bangkrut, tetapi pada setor semua, kan nggak logis logika kita. Jadi lompat-lompat terus gini. Ya mungkin bukan sampean bupati maksudnya. Sampean kan bela aja. Itu BJB. Itu BJB, bukan BPR. Oke, tapi sudah diklarifikasi Ya, nggak BJB apa-apa. katanya. Oke, udah ya. Terakhir, kedua belum. Silakan, nanya. Terakhir. Oh, saya yang nanya? Iya, nanya, jawab. Ya, saya nggak banyak ke paslon nomor urut 2 itu. Yang pertama, Luki ini kemudian karena Gerindra juga, kita juga pernah bersetubuh sama Luki dulu. Bersetubuh dalam artian Bersetubuh dalam artian begini. Oh, kira bersetubuh. Bentar. Laki-laki Artinya pernah Jangan isu bekerja begitu, bareng. jangan isu primordial lah. Pernah bekerja Itu bareng bahasanya sama Luki. Ya, Pernah terus. bekerja bareng sama Luki untuk suksesi Luki kemudian. Lah, hari ini kemudian Luki kemana-mana, selfie, foto, dan sebagainya lah untuk menaikkan popularitas Luki kemudian. Indramayu kemudian tadi saya sebutkan tidak kemudian butuh pada figuritas keartisan saja. Tidak mentok dalam konteks itu saja. Tapi hari ini Indramayu lagi dalam tanda kutip sakit masyarakatnya. Saya sebutkan tadi sektor pertanian, pendidikan dan macam-macamnya kita diskusikan pertanyaan bareng. saja lah biar Ya. cepat. Apa yang kemudian akan ditawarkan oleh Luki ketika kemudian Luki besok menjadi pemimpin? Sektor pertanian.
Semua. Semua, Pak, semua. Oke. Jadi kan sebenarnya kan bukan berbicara Luki saja, tapi berbicara pasangan bupati dan wakil bupati, Luki Saifuddin kan. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Visinya kan jelas, Indramayu Reang kan, ngomongin kearifan lokal. Kalau ngomongin sejarahnya, ya di dalam ngomongin konteks undang-undangan semuanya boleh nyalon di Indramayu. Iya kan? Ya. Selama dia dekat dengan masyarakat Indramayu, selama dia punya niatan baik dan sebagainya, ya boleh-boleh saja ngomongin nyalon dan sebagainya. Bukti kedekatan apa? Ya bukti kedekatannya tingkat keterpilihan pada akhirnya kan begitu. Bukti visi dan misi ya sudah ada. Ngomongin Indramayu Reang, religius, ekonomi kerakyatan, aman nyaman dan gotong royong, itu kami ambil dari kearifan lokal. Intinya begitu. Terima kasih. Iya. Oke. Iya, Mau ditanggapi? Iya. Jangan lama-lama. Ya. Iya. 1 menit lah, Pak. Bang Carkaya. Nggak apa-apa, lama juga kalau boleh sama hostnya. Pak. Enggak, artinya ini kemudian ada pikiran kita kemudian yang paslon nomor 3 tadi juga sebutkan. Ada kekhawatiran ini kemudian Luki bisa bertahan sampai last menit enggak tidak? Kemudian kan gitu. Karena kita punya pengalaman. Jangan-jangan kemudian Luki ini di tengah jalan Mundur kemudian lagi, ada maksudnya. ombak yang begitu besar juga mundur lagi, Pak. Iya. Gitu loh. Ya, beli Karena sebentar, karena tadi ya kita belum bisa jawab, bebas. karena tadi kemudian orang yang tidak pernah mengakar kakinya di Indramayu Asik. itu secara teori akan cepat melompat keluar lagi gitu loh. Karena terpaan di Indramayu itu bukan sembarangan. Masuk ini gitu. barang. Terima kasih. Oke, cukup lah. Waduh, ini seru ya.